Saya akan buat secara seri mulai hari ini dengan tema besar lebih dari pemenang, saudara. Di mana secara spesifik saya akan coba mengeksposisi orang-orang yang diberikan label oleh Perjanjian Lama dengan nama hakim-hakim itu. Untuk itu, mari sama-sama siapkan hati kita. Kita buka Hakim-Hakim pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Hakim-Hakim pasal 3 ayat 7 sampai 11, perikopnya diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia dengan Otniel. Bersama saya, ayat 7 sampai 11. 3, 1 ya. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan, Allah mereka, dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, sehingga ia menjual mereka kepada Kusyan Risyataim, Raja Aram Mesopotamia, dan orang Israel menjadi takluk kepada Kusyan Risyataim 8 tahun lamanya. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Otniel, anak Kenas, adik Kaleb. Roh Tuhan menghinggapi dia, dan ia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang, lalu Tuhan menyerahkan Kusyan Risyataim, Raja Aram, ke dalam tangannya, sehingga ia mengalahkan Kusyan Risyataim. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Kemudian matilah Otniel anak Kenas. Hari ini kita akan coba belajar menjadi pemenang dari hakim pertama yang dikatakan Alkitab dan bernama Otniel. Kalau Bapak Ibu sudah membaca tadi dari ayat 7 sampai ayat 8, kita membaca bahwa di zamannya Otniel hidup, bangsa Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ayat 7 jelas banget. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. That's the law, God's law, hukumnya Tuhan. Kalau kita orang percaya, kita melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, maka dampak yang tidak baik itu pasti akan terjadi atas hidup kita. Makanya saya selalu mengajak saudara untuk introspeksi diri ketika Bapak Ibu, saya nggak tahu masalahmu. Kalau Bapak Ibu merasa kok hidup saya seperti ini. Bahkan tidak ada yang salah kalau misalnya kita sudah jaga badan, terus tiba-tiba cek ke dokter, divonis dokter sakit tertentu. Nggak ada yang salah saudara untuk pertama kali yang kita lakukan daripada bersungut-sungut, daripada menyesali diri, daripada putus asa. Coba introspeksi diri, ada apa dengan saya? Di zaman hakim-hakim nanti kalau kita ikuti khotbah seri ini sampai hakim terakhir, orang Israel mengalami penindasan bangsa kafir, dijajah bangsa kafir, mengalami situasi yang paling gak enak. Padahal, dengarkan saya, orang Israel itu sudah masuk ke tanah perjanjian. Di tanah perjanjian itu Tuhan berjanji kepada Israel, negeri yang akan kulimpahi dengan madu dan susu. Kalian akan diberkati karena ini adalah tanah yang kujanjikan kepada leluhur kalian yang namanya Abraham. Kalian akan menerima berkat yang kuberikan kepada Abraham. Kalian adalah orang-orang yang mewarisi janjiku, kata Elohim Adonai, kepada nenek moyang kalian namanya Abraham. Tapi baik baca.
di Hakim-Hakim, berkali-kali di tanah perjanjian yang mestinya penuh madu dan susu itu, orang Israel mengalami kelaparan, kesusahan, penindasan, penderitaan dan lain sebagainya. Semuanya saya sudah pelajari ini dimulai ketika mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Kalau kita membaca ayat 7 berikutnya, mereka dikatakan melupakan Tuhan. Kalau orang Kristen hari-hari ini saya perhatikan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tapi belum melupakan Tuhan. Buktinya hari Minggu masih ke gereja. Tapi orang Israel dalam konteks Otniel ini bukan saja melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tapi mereka sudah melupakan Tuhan. Forget it soal Tuhan. Mereka gak mau peduli lagi sama Tuhan. Kenapa? Karena mereka di zaman Otniel, kalau kau baca tadi ayat 7-nya, mereka sudah menyembah kepada Baal lain, kepada Asyera, Asitoret, sembahan-sembahan yang dibuat dari patung, dari tembaga, dari emas, patung-patung dewa, dan mereka mengikuti bangsa kafir yang tidak mereka binasakan di tanah perjanjian dengan menyembah itu semuanya. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, hal inilah yang membuat Tuhan marah karena Israel, bahasa kasarnya, murtad. Akhirnya mereka takluk dan dijajah, diperbudak oleh Raja Aram Mesopotamia yang namanya Kusyan Rishyataim 8 tahun. Bukan waktu yang pendek, cukup lama. Tapi sekali lagi, ketika orang Israel sadar, ini tipikal yang berulang dalam konteks kitab Hakim-Hakim. Ketika mereka melakukan hal yang jahat, melupakan Tuhan, sembah dewa lain, Tuhan marah, Tuhan buat Israel menderita. Tapi ada momen berulang juga dalam kisah Hakim-Hakim ketika Israel sadar, kok kami begini ya? Hidup di tanah yang dijanjikan Tuhan, nerima janji Tuhan, tapi hidup kami kok susah. Ketika mereka mulai pakai hati mereka, bukan cuma akal mereka, bukan cuma otak mereka. Mereka pakai hati mereka, mereka sadar mereka seperti ini karena sudah menyakiti hati Tuhan. Dan memang di ayat 9 dikatakan, lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Mereka bertobat, mereka berseru, mereka teriak kepada Tuhan, Tuhan ingatlah akan kami, ampuni kami. Dan ketika mereka benar-benar bertobat kepada Tuhan, ayat 9 itu luar biasa. Itu yang makanya saya tuh merasa kalau saya hidup benar aja sama Tuhan, maka Tuhan itu gak perlu saya tiap hari doa, Tuhan aku minta A, B, C, D. Gak pernah itu lagi ada kata-kata minta-minta sama Tuhan buat diri saya pribadi. Saya ngomong ya di atas ya, tidak di atas tidak. Kalau saya minta sama Tuhan pasti yang konteksnya untuk pelayanan. Tuhan, aku mau bawa The Way ini menjadi gereja yang nantinya memang bermain dalam cyber church. Gereja online yang lebih memainkan peranannya dalam dunia digital. Tuhan tolong perlengkapi pelayanan kami ini. Kalau saya berdoa meminta dalam konteks itu, gak pernah untuk diri sendiri. Gak pernah Tuhan, aku mau beli baju ini, harganya mahal, berkati aku pengen sepatu ini. Gak pernah saudara. Sebab saya menyadari kalau saya hidup benar, Tuhan pasti tahu isi hati saya yang paling dalam. Seluruh isi hatiku Kau tahu. Maafkan saya ya. Saya akhirnya berpikir kalau untuk konteks pribadi saya, kalau isi hati saya saja Tuhan tahu, ngapain gue ngomong lagi sama Tuhan? Hidup bener aja, maka upahnya gak perlu diminta, Tuhan pasti berikan. Tapi kalau saya merasa di titik saya untuk diri saya pribadi ya, bukan untuk orang lain ya, saya tidak lagi meminta kepada Tuhan untuk kebutuhan saya hanya melakukan bagian saya saja. Tapi kalau saya merasa untuk diri saya, kok saya stuck ya? Kok saya gak bisa jalan ya? Kok ini temboknya terlalu tinggi untuk saya lihat apa yang ada di belakang tembok ini ya? Kok kalau tembok ini gak bisa saya pukul, gak bisa saya hancurkan ya? Sehingga saya hanya berjalan di tempat seperti ini aja ya. Saya selalu ingat, pasti ada something wrong dalam hidup saya ini. Dan ketika saya bertobat, 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, Allah setia dan adil, Allah akan mengampuni dosa-dosa saya. Ketika saya minta ampun sama Tuhan, teriak sama Tuhan, nangis sama Tuhan, membangun keintiman dengan Tuhan dengan memohon belas kasihan Bapakku yang di surga, maka Tuhan akan tolong. Persis seperti yang dilakukan Israel. Ketika Israel berseru kepada Tuhan,
Apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan, ayat yang ke-9, membangkitkan seorang juru selamat, seorang penyelamat, seorang penebus, saudara. Bagi Israel, dan orang itu adalah Otniel, anak Kenas, adik Kaleb. Di ayat 10-nya dikatakan, roh Tuhan menghinggapi si Otniel dan ia menghakimi orang Israel. Otniel maju berperang, lalu Tuhan menyerahkan Aram itu, Mesopotamia itu, yang rajanya Kusyan Risataim itu ke dalam tangannya, dan ia mengalahkan semuanya itu. Orang yang menjadi juru selamat Israel, penyelamat Israel, hakim atas Israel, yang membuat Israel lepas dari penderitaan si Raja Aram Mesopotamia ini, bernama Otniel. Di ayat 9 ditekankan dia anak Kenas. Anak Kenas ini dijelaskan berikutnya, adik Kaleb. Bapak Ibu ingat Kaleb siapa? Kaleb adalah satu dari dua orang yang ketika Musa perintahkan untuk mengintai Israel, itu berkata-kata positif tentang apa yang dia lihat di tanah perjanjian kepada Musa dan Israel. Ada 12 pengintai, 10 orang itu berkata-kata negatif semuanya. Negerinya memang penuh madu dan susu ya, tapi orang-orangnya mengerikan. Kita gak mungkin bisa menang. Ini bunuh diri. Hanya Joshua dan Kaleb. Karena dua orang ini, perhatikan baik-baik, Tuhan akhirnya menjadi Allah yang hakim, Allah yang adil, yang diizinkan Tuhan dari generasi padang gurun itu, yang masuk ke tanah perjanjian, dari generasi orang-orang yang keluar dari Mesir, yang diperkirakan ribuan orang, bisa 2.000 orang, yang keluar dari Mesir ini, yang bisa masuk ke tanah perjanjian. Dari orang yang lahir di Mesir, mengalami perbudakan Mesir, dikeluarkan Tuhan oleh Musa, ya lewat Musa, dijanjikan tanah perjanjian itu, yang bisa masuk dari orang-orang Israel yang lahir di Mesir ke tanah perjanjian. Only 2 orang. Joshua yang menggantikan Musa sebagai pemimpin Israel, dan Kaleb. Dikatakan di sini Otniel adalah anak Kenas, adik Kaleb. Berarti Kenas ini gimana nasib hidupnya? Mati di padang gurun. Nangkep? Berarti Otniel ini siapa? Otniel adalah anak Kenas, saudara Kaleb yang lahir di padang gurun, bukan di Mesir. Jadi Otniel ini adalah generasi kedua Israel yang keluar dari Mesir. Bapaknya Kenas dan omnya Kaleb itu orang yang lahir di Mesir, keluar melihat pemeliharaan Tuhan luar biasa. Laut terbelah dua. Orang Israel masuk lewat, orang Mesir menyerang, semuanya mati oleh air. Mereka lihat di Mara, saudara Kenas dan juga si Kaleb ini melihat di Mara airnya pahit. Tapi Tuhan pelihara burung puyuh datang setiap sore, pagi hari, gak perlu bekerja, ada gandum, ada roti dari surga yang turun, saudara. Tapi 2 kakak beradik yang percaya Tuhan dan sampai ke tanah perjanjian cuma 1. Itu yang berkali-kali dalam interaksi saya dengan saudara, saya selalu berkata bahwa keselamatan itu pribadi. Bagian saya tuh cuma memprovokasi istri saya, memprovokasi anak-anak saya untuk ikuti iman saya ini. Makanya tanya istri saya gak pernah kalem soal ini sama mereka. Kalau saya lihat mereka mulai agak gimana gitu, melayani Tuhan aras-arasen. You know aras-arasen? Itu bahasa Ibrani tingkat tinggi. Mulai malas-malasan gitu, mulai gak sepenuh hati. Terlebih anak saya Sian yang sudah mulai menjadi imam musik, main di drum, ya. Terus main drumnya itu gak sungguh-sungguh. Saya tuh selalu, bagian saya cuma memprovokasi dia, gak bisa gitu Sian. Sebab lu di belakang drum itu bukan dilihat orang semata jago lo main drum, tapi attitude, saya bilang gitu. Attitude-mu di belakang drum itu, hatimu. Orang bisa lihat, Sion, gila ya Sion, umur sekian kamu sudah jago main drum di gereja. Itu gak penting bagi saya. Saya bilang sama Sion, yang penting ketika kau main drum, Tuhan lihat attitude-mu, auramu, hatimu. Dan saya selalu ngomong ini. Sebab saya sangat yakin, saya pasti masuk surga. Saya pasti dapat tempat yang terbaik di surga.
Karena kalau mau ngomongin tentang apa yang sudah saya kerjakan hari ini dan di belakang dan apa yang menjadi mimpi saya, itu semuanya hanya untuk Tuhan. Tapi saya nggak yakin, maafkan saya, apakah orang terdekat saya juga akan sampai di sana. Maka bagian saya selama saya masih nafas, saya mengingatkan mereka, ikuti langkah saya ini. Kalau saya lari 2 km per jam, ikuti. Kalau saya bisa lebih cepat lagi 5 km per jam, ikuti. Bahkan kalau papamu nanti sudah tua, Sean, jalannya cuma pelan-pelan, gak bisa lagi 100 meter per jam. Andai kata papa sampai di titik itu, Sean, kau harus terus lari. Jangan ngikuti ritme papa yang mulai lambat ini. Kau harus lari sekencang-kencangnya. Sebab Tuhan katakan yang terdahulu bisa menjadi yang terkemudian bisa menjadi terdahulu. Bapak Ibu biji mata Tuhan. Dari kakak beradik yang namanya Kenas dan Otniel ini. Kenas mati di padang gurun. Kaleb lah yang bisa masuk ke dalam tanah perjanjian. Berarti kita bisa asumsikan dari cerita ini. Otniel ini memang hidupnya sejak masa muda sudah bersama dengan omnya yang namanya Kaleb. Yang imannya luar biasa. Dan saudara, bukan saja Otniel ini adalah keponakannya Kaleb, dia punya om yang luar biasa. Tapi rupanya saudara, si Otniel ini punya hubungan yang lebih intim dari sekedar om dan keponakan. Coba kita lihat Yosua pasal 15 ayat yang ke-17. Yosua 15 ayat 17. Saya akan baca buat saudara. Yosua 15 ayat 17, demikian firman Tuhan. Dan Otniel, anak Kenas, saudara Kaleb, merebut kota itu. Lalu Kaleb memberikan kepadanya Aksa, anaknya, menjadi istrinya. Jadi saudara, hubungan antara Otniel dengan Kaleb bukan cuma om sama keponakan, tapi juga papa mertua dengan anak menantu laki-laki. Lebih dekat lagi. Berarti dari sini saya bisa ngebayangin, saya selalu berkata kalau baca Alkitab pakai imajinasimu. Si Otniel muda ini sudah kehilangan figur bapak yang namanya Kenas yang mati di padang gurun, yang mungkin tidak memiliki iman seperti saudaranya yang namanya Kaleb. Tapi dia tidak tumbuh menjadi anak yatim yang tidak beriman. Dia tidak tumbuh menjadi anak yatim yang tidak mau hidup benar. Karena kalau kita bisa membaca kisahnya Otniel yang ada di Alkitab, kita bisa mendapatkan informasi bahwa Otniel ini tidak kehilangan figur bapak, dia tidak kehilangan figur guru, karena dia menempel dengan sang om yang namanya Kaleb yang punya iman luar biasa. Bukan saja akhirnya punya hubungan om dan keponakan yang intim, tapi si Otniel ini akhirnya menjadi menantu dari Kaleb. Anak perempuannya Kaleb yang namanya tadi siapa? Aksa, diberikan Kaleb kepada Otniel. Bapak Ibu mikirin gak ini? Kalau kau punya anak perempuan, kau pasti akan memberikan anak perempuanmu, mengizinkan anak perempuanmu menikahi dengan laki-laki yang secara trust kau dapatkan dari orang ini. Saya mungkin gak sampai ke situ karena 2 anak saya laki-laki. Tapi saya bisa ngebayangin, saya pun akan nanti bilang sama Sean dan Silo ketika waktunya nanti dia bawa perempuan ke depan saya. Saya akan pakai pemahaman saya, kepekaan saya. Kalau perempuan-perempuan yang dibawa 2 anak saya ketika nanti sudah dewasa, saya anggap kurang baik, saya akan ngomong, kok papa kurang serak ya? Memang itu hidupmu Sean dan Silo. Tapi kok papa gak serak yang dengan perempuan yang kau kenalkan ini? Tapi pilihan ini pilihan kamu. Apalagi kalau saya punya anak perempuan. Nangkep ini? Pak, kenalin John, Pak. John siapa? Yohanes, Pak. Ih, keren banget namanya. Muridnya dikasih Tuhan. Pas lihat kelakuannya. Kalau gue langsung, kalau itu anak perempuan. Anak perempuan gue misalnya namanya Sasha gitu ya. Karena kan saya keluarga S semuanya. Seno, Sylvie, Sean, Silo, Stanford, anjing saya. Jadi gak mungkin saya punya anak perempuan nanti namanya Jen gitu, gak mungkin. Pasti S juga, lagi saya mikir. Tapi kayaknya gak mungkin ya. Karena istri saya sudah gak mau lagi mengandung anak saya. Ya. Andai kata itu namanya Sasha. Sasha, kamu ikutin mama ke dalam sana. Yuk sini. Panggil si John. Ya om, gak usah lu gaya-gayaan lah om. Pergi loh, jangan deketin anak gue lagi ya. Kalau saya tahu benar si John itu begitu. Jadi bisa bayangin. Si Kaleb ini ketika memberikan anaknya Aksa kepada Otniel,
tentu bukan sekedar punya hubungan, ini keponakanku nak, sepupumu, bukan. Pasti si Kaleb bilang sama si Aksa nih, Kaleb itu memang sepupumu, keponakannya papa. Tapi daripada semua keponakan papa dan dari semua laki-laki yang papa kenal, ini anak bagus ini. Terima dia sebagai suamimu. Bapak Ibu biji mata Tuhan, itulah Otniel. Darah biru dia dapatkan dari Kaleb. Kenapa darah biru? Kaleb itu adalah suku Yehuda. Oke. Di zamannya Kaleb hidup, yang namanya suku Yehuda sudah menjadi sebuah bangsa. Orang-orang yang punya darah Yehuda bukan cuma 10, 100, 1000, tapi sudah bahkan puluhan ribu dan tidak tertutup kemungkinan jutaan orang ketika mereka masuk ke tanah perjanjian itu. Besar. Jadi bukan cuma 12 suku, 12 bangsa keturunan Yakub, saudara. Kalau Bapak Ibu membaca bilangan, misalnya bilangan 13, ketika Musa diminta Tuhan untuk memilih salah satu dari 12 suku untuk jadi pengintai, Tuhan ngomong, dan Musa mengerjakan ini. Pilih di antara mereka satu orang dari setiap suku. Semuanya yang kau pilih itu harus pemimpin suku. Jadi Joshua, Kaleb, itu bukan semata mewarisi suku mereka. Kalau kita ngomongin Kaleb ini bukan mewakili dari suku Yehuda, tapi Kaleb ini adalah pemimpin suku Yehuda. Saya orang Jawa. Hari ini di Indonesia bahkan di dunia yang punya darah Jawa banyak. Meskipun kata om saya, Pak D saya ketika saya kecil, katanya saya masih punya darah yang cukup bagus lah, darah bangsawan gitu. Tapi saya nggak berani meyakinkan itu. Kenapa? Faktanya di 2020 orang-orang yang punya darah biru dari kerajaan Jawa itu pasti punya gelar di depan namanya dan tinggal di Keraton Jogja, Keraton Solo. Dan saya tidak memiliki akses untuk itu. Nangkap maksud saya? I am Javanese. Saya orang Jawa. Tapi saya nggak punya darah biru bangsawan Jawa di 2020 ini. Kaleb, seperti banyak orang lainnya yang punya darah Yehuda. Tapi Kaleb memiliki keunggulan. Kenapa? Kaleb pemimpin Yehuda. Punya darah biru. Bapak Ibu tahu dong, paternalistik. Berarti kalau Kaleb dipilih menjadi pemimpin dan akhirnya menjadi pengintai, Kaleb ini adalah anak sulung dari bapak yang merupakan anak sulung dari kakek yang merupakan anak sulung, kakek yang merupakan anak sulung dari anaknya Yehuda yang pertama, kurang lebih begitu. Nangkep ya? Kok gak ngerti sih, diem sih? Ngerti gak maksud gue ini? Karena kan paternalistik garis bapak. Ya, nih Sian itu memiliki keunggulan daripada Silo adiknya. Kenapa? Karena Sian itu anak pertama saya. Nanti kalau Sian itu punya 9 anak, dia iseng, jadi laki-laki iseng gitu. Yang ada kerjaan ngambilin istrinya terus gitu, punya 9 anak, ya. Semuanya laki-laki, tapi anak Sian nanti yang pertama itu yang akan mewarisi saya, darah saya. Jadi nanti dalam keluarga saya kalau ada pohon kehidupan keluarga, Paulus Suseno Suarsana memperanakan Sian Ameris Lemuel memperanakan Samuel karena S juga. Jadi nanti yang mau jadi pacarnya Sian harus merubah namanya di S. Enggak. Pokoknya harus seperti itu. Dan meskipun cintanya saya sama Shilo bahkan mungkin lebih besar daripada cinta saya ke Sian, tapi Shilo harus akui dia anak kedua. Nangkep ya? Yehuda, pemimpinnya Kaleb. Kaleb akhirnya punya keponakan Otniel yang menjadi menantunya. Yang saya mau katakan Otniel ini adalah keluarga darah biru Yehuda. Coba kita baca ceritanya dalam Yosua 15 ayat 13 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Yosua 15 ayat 13. Tapi kepada Kaleb bin Yefune diberikan Yosua sebagian di tengah-tengah Bani Yehuda itu. Tuh, Yosua ngasih tanah bagian suku Yehuda kepada Kaleb di tengah-tengah. Berarti kan di sentral, oke? Yang di Kiryat Arba, seperti yang dititahkan Tuhan kepadanya. Arba ialah bapa Enak, itulah Hebron. Dan Kaleb menghalau dari sana ketiga orang Enak, yakni Sesai, Ahiman, Talmai, anak-anak Enak. Bapak Ibu, dari ayat 13 ayat 14
Yosua 15, Kaleb itu diberikan tanah di tempat di mana orang-orang enak itu tinggal. Orang-orang enak berarti orang-orang asik ya Pak. Enak aja bukan, enak tuh bukannya asik ya. Orang-orang enak ini adalah orang-orang yang punya darah enak yang sebelum Yosua bawa Israel masuk ke tanah perjanjian menguasai tanah perjanjian. Itu yang membuat 10 pengintai ketika masuk ke tanah perjanjian bilang sama Israel kepada Musa, ngeri bener. Karena meskipun penuh madu dan susu, negeri yang kita memasuki itu dihuni oleh orang-orang enak. Siapa orang-orang enak ini Bapak Ibu? Kalau kita buka, yuk kita buka saja yuk biar jelas. Bilangan 13 ayat 33. Bilangan 13 ayat 33. Coba dibuka. Bilangan 13 ayat 33 bersama saya ya. Bilangan 13 ayat 33. 1 ya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang dan demikian juga mereka terhadap kami. Orang-orang enak. Kenapa ditakuti oleh 10 pengintai? Orang-orang enak. Kenapa menjadi pemimpin di tanah perjanjian sebelum Israel dan Yosua masuk ke sana? Karena mereka berasal dari golongan raksasa. Saya lagi bikin acara, sudah rekam beberapa episode saudara tentang raksasa itu. Raksasa bukan isapan jempol, bukan cerita mitos, bukan dongeng yang diberikan orang tua untuk menakut-nakuti anak-anaknya. Bukan, raksasa is real, biblical, Nephilim. Itu adalah biblical. Saudara, si Kaleb diberikan tanah yang ditempati oleh para raksasa. Apa yang dikerjakan Kaleb? Kaleb karena tahu Tuhan sudah berkati dia. Dia bisa masuk ke tanah perjanjian, menghancurkan kota Yeriko atau tembok Yeriko itu. Kaleb ketika tahu diberikan tanah yang dihuni sebelumnya oleh orang-orang raksasa ini, keturunan enak ini, dia menghalau mereka. Dikatakan di situ Kaleb menghalau siapa? Menghalau anak-anak enak, yakni Sesai, Ahiman, dan Talmai. Ini raksasa-raksasa yang saat itu menjadi pemimpin-pemimpin, semuanya dikalahkan oleh Kaleb. Kaleb ketika mengalahkan tentu bukan seorang diri. Benar ya? Dia dengan pasukannya. Pasukannya siapa? Pasukannya bukan pasukan Israel. Pasukannya adalah pasukan dari suku Yehuda yang dibawa kepemimpinannya. Dan salah satu yang saya percaya menjadi orang yang menjadi tangan kanannya Kaleb ketika mengalahkan orang-orang enak, raksasa-raksasa ini adalah Otniel. Mana Pak ayatnya Pak? Memang tidak tersurat. Tapi selalu saya berkata kalau baca Alkitab, coba kita dalami lagi. Baca ayat berikutnya, ayat 16. Oke, ayat 15 kita baca dulu. Dari Yosua 15. 31 ya. Dari sana ia maju menyerang penduduk Debir. Nama Debir itu dahulu ialah Kiryat Sefer ya. Lanjut ayat 16-nya. Lalu berkatalah Kaleb, siapa yang menggempur Kiryat Sefer dan merebutnya, kepadanya akan kuberikan Aksa anakku menjadi istrinya. Dan Otniel anak Kenas saudara Kaleb merebut kota itu. Lalu Kaleb memberikan kepadanya Aksa anak-anaknya menjadi istrinya. Saudara, ketika sampai Kaleb harus mengalahkan atau menaklukkan Kiryat Sefer itu, Kaleb mungkin berkata, ya aku ini udah tua loh, udah capek loh. Ya, sekarang gini saja, kalian sudah mengikutiku dan orang-orang enak raksasa itu sudah kita kalahkan. Dalam pertempuran dengan raksasa aku yang megang peranan, akulah panglima kalian. Sekarang untuk mengalahkan Kiryat Sefer aku capek. Siapa di antara kalian yang sudah mengikuti aku selama ini yang mau menaklukkan Kiryat Sefer? Ayo. Kalau ada yang berani dan sanggup mengalahkan Kiryat Sefer, pemimpinnya akan kuberikan anakku Aksa, anak perempuan yang kucintai ini. Apa yang dilakukan orang-orang itu? Mungkin semuanya diam, karena Kiryat Sefer mungkin juga dihuni oleh orang-orang yang gagah perkasa. Tapi Otniel maju. Otniel yang selama ini sudah mengikuti Kaleb, akhirnya mengambil peluang itu. Ini yang saya selalu berkata kepada semua orang. Jangan cukup puas berada di bawah bayang-bayang seseorang. Saya bahkan sudah berkata kepada semua pendeta-pendeta saya. Ya,
Kalau memang kalian punya passion untuk terbang lebih tinggi, ayo terbang tinggi. Ya. Saya sudah bilang, boleh di cross check. Bahkan ketika dulu kita mengembalakan atau perintis komsel, ingat gak saya ngomong apa sama semua leader-leader di tempat ini? Kalian jadi gembala komsel ya. Memang jemaat komsel itu jemaat the way. Jemaat the way itu pasti awalnya cari saya bilang begitu. Tapi gembalakan komsel itu dengan baik ya. Nanti kalau Tuhan suruh kalian mau merintis pelayanan dan anggota member komsel kalian mau membuat gereja baru, ambil, saya bilang begitu. Saya marah enggak? Enggak akan saya marah. Sebab dalam benak saya itu yang paling benar adalah pemimpin melahirkan pemimpin. Gembala melahirkan gembala. Dan kalau boleh jujur itu belum saya dapatkan hari ini. Entah hari esok bagaimana. Nanti kalau Pak Riko yang khotbah sisi tadi ini, sesi pertama tadi, 5 tahun lagi bilang, Pak Se, minta izin ya, aku mau merintis di Gading Serpong. Saya akan bilang, akhirnya mimpi gue tergenapi. Jemaat Dewi berkurang, pasti diambil sama dia lah. Tapi gak akan saya menyesali itu. Tiba-tiba belum ada seminggu, Pak Wijaya juga, Pak Se, Villa Melati dan sekitarnya, saya ambil semuanya ya, jemaatnya ya. Saya akan ngomong, ini belum terjadian nih, belum kejadian nih. Ya, tapi sudah ngomong. Jadi kalau nanti kejadian, omongan saya tidak sesuai dengan apa yang saya katakan di sini, maka saya adalah orang yang paling munafik. Saya berani berkata, Pak Wi, kalau Pak Wi dipanggil Tuhan jadi gembala, monggo. Sebab bagi saya itu domba itu punya Tuhan, Pak, Bu. Halo? Ya, ayo sama-sama. Otniel itu nangkep peluang ini. Selama ini kami dari suku Yehuda itu ngintilin Kaleb. Apa yang Kaleb ngomong harus kami ikuti. Sekarang Kaleb memberikan peluang. Ini kan seperti peluang saudara. Ayo siapa yang mau jadi pemimpin? Jangan aku terus dong. Otniel ngambil kesempatan itu. Dia mengambil kesempatan itu dan dia mengalahkan akhirnya Kiryat Seber itu. Dan dia akhirnya menjadi menantu dari Kaleb. Kaleb akhirnya hidup tidak lama lagi. Dan Otniel yang meneruskannya. Kalau kita membaca dihubungkan dengan kitab Hakim-Hakim tadi. Tuhan memilih atau membangkitkan penyelamat Israel yang namanya Kaleb, maafkan yang namanya Otniel ini. Bukan asal-asalan Pak, Bu. Di zamannya Otniel, Israel ditindas oleh Raja Aram Mesopotamia. Ketika Israel akhirnya bertobat dan berseru kepada Tuhan, Tuhan membangkitkan juru selamat, penyelamat yang namanya Otniel bin Kenas. Keponakan dari Kaleb, menantu dari Kaleb ini. Itu bukan karena figur Kalebnya lagi. Tapi Tuhan memilih Otniel karena memang Tuhan tahu kapasitas dan kapabilitas dari Otniel. Otniel sudah Tuhan lihat bisa keluar dari bayang-bayang Kaleb. Otniel memang orang yang Tuhan lihat bukan cuma dekat dengan Kaleb, tapi meresap, mengambil, seperti Elisa ya ketika diminta Tuhan untuk jadi nabi, dia bilang sama Elia ya, kalau kau pergi silakan, tapi berikan sebagian dari apa yang kau miliki kepadaku. Kaleb sudah mendapatkan kuasa itu. Otniel meminta seperti Joshua juga, meskipun dia bukan siapa-siapa tadinya, hanya bujangnya Musa. You know bujang? Pembantu, babu yang disuruh Musa kemana-mana. Ayo kamu ikut saya. Iya Musa. Tuhan mau minum apa? Itu si Yosua itu. Tapi dia bukan cuma ngikutin jadi pembantu. Dia mengambil yang baik dari Musa. Dia meresap semuanya. Ketika dia tahu Musa punya keintiman dengan Tuhan, Yosua juga mengambil itu. Makanya kalau kita baca setelah Musa mati, Israel itu nyantai-nyantai aja. Gak kehilangan figur apapun. Semuanya bisa on the way. Program The Way yang baru ya. Kenapa? Karena Joshua itu belajar benar dari Musa. Otniel belajar banget dari Kaleb. Dan Tuhan tidak buta. Tuhan pilih Otniel. Pertanyaannya, apakah cuma Otniel orang yang benar di Israel saat itu? Pasti adalah beberapa. Tapi yang memenuhi kapasitas, kapabilitas sesuai standar yang Tuhan mau sebagai pemimpin Israel, itu hanya dimiliki oleh Otniel. Orang baik itu banyak Pak. Mungkin semua kita di gereja ini adalah orang baik.
Tapi orang baik yang punya jiwa kepemimpinan, yang born to leaders, itu gak semuanya. Makanya saya gak pernah takut tadi. Saya ambil contoh kalau Pak Riko misalnya, Pak Wijaya nanti, Pak Bimo nanti mau menggembalakan, saya gak takut. Kenapa? Semua orang punya kapasitas dan kapabilitas yang memang Tuhan sudah tahu. Kalau Tuhan merasa saya ini hanya jadi gembala yang cuma cakap, cuma baik, memiliki jemaat hanya 100 saja, ya maka Tuhan akan kasih 100 saja, gak mungkin lebih. Siapa tahu Tuhan lihat Pak Riko ini punya kapasitas dan kapabilitas yang lebih besar daripada saya. Tuhan lihat Pak Riko bisa mengembalakan 1000. Maka ketika Pak Riko meskipun tanya dia bisa seperti ini pasti gara-gara saya. Tapi kalau memang Tuhan lihat dia bisa mengembalakan 1000, dia merintis 1000 jemaat. Nangkap saudara? Dan ketika saya hanya 100 jemaat, Pak Riko 1000 jemaat, apakah kita nanti harus saling maki-memaki gitu? Enggak dong. Saya harus iri? Enggak dong. Setia saja pada perkara yang Tuhan berikan kepada kita, saudara. Ayo sama-sama kita belajar ini. Tapi yang penting di sini, Otniel menjadi hakim, itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ada effort, saudara. Menjadi lebih dari pemenang, itu juga ada effort. Ada bagiannya Tuhan memilih Otniel, ada bagiannya Tuhan memilih di antara kita. Tapi ada bagian kita juga dong. Harus apa? Harus cari muka sama Tuhan. Orang Kristen kebanyakan cari muka sama pendetanya. Orang Kristen kebanyakan cari muka sama gembalanya. Orang Kristen kebanyakan cari muka sama pemimpinnya. Tapi gak ada, sedikit sekali orang Kristen yang cari muka sama Tuhan. Cari muka itu maksudnya apa? Kalau dia mau ngerjakan sesuatu, dia mikir dulu, bos besar gue ini kira-kira senang apa enggak ya? My big boss ini, kalau gue ngerjain ini, kayaknya dia akan bangga gak ya? Bagi saya menjilat, mencari muka, kalau itu ditujukan kepada Tuhan, monggo. Maka masuklah kamar, menyembahlah ketika orang gak melihat kita, sebab kita hanya mau menjilat Tuhan. Cari muka sama Tuhan, supaya Tuhan lihat itu. Di antara pagi-pagi jam 4 subuh, orang Indonesia yang Kristen yang datang ke hadirat Tuhan di kamar doanya cuma si Seno ini. Dan ketika Tuhan lihat saya konsisten setiap hari, masakan Tuhan tidak berikan berkatnya kepada saya? Nangkap saudara? Otniel mengerjakan itu. Akhirnya Otniel diberkati Tuhan. Jadi belajar dari Otniel menjadi seorang pemenang. Harus ada di lingkungan yang benar. Otniel gak mungkin jadi hakim kalau dia gak dekat sama Kaleb. Dengerin saya, gak mungkin. Dia punya komunitas yang benar. Dia punya orang-orang terdekatnya, orang-orang yang benar. Pergaulan buruk merusakkan yang baik. Carilah pergaulan yang baik. Komunitas gereja yang benar. Pendeta yang benar. Gembala yang benar. Dan itu kita yang milih, Pak. Anak saya nanti, saya sudah bilang, Sean, Cilo, saya ajak makan steak kemarin. Di pinggir jalan situ. Ya. Sambil ngobrol-ngobrol, you mau apa? Saya bilang begitu. Masa depanmu apa? Terus saya sempat singgung. Mau terusin papa gak jadi pendeta? Sebab paling enggak kalian gak perlu capek-capek lagi gitu. Ya, gereja udah ada. Jemaat udah ada. Saya ngomong sama anak saya yang masih 13 tahun sama 7 tahun itu. Kalau si Sean sih udah mungkin ngerti ya. Kalau si Hilo, anak 7 tahun ngerti apaan begitu ya. Tapi udah gue ngomongin. Tapi saya sempat ngomong juga sama mereka. Tanya mereka nanti. Tapi kalau nanti kamu mau keluar negeri, mau jadinya gak jadi pendeta, nanti kalian bertumbuh di gereja lain, ya gak apa-apa. Sebab itu pilihanmu. Jangan sampai kamu mau jadi pendeta, itu gara-gara papa. Lebih baik gereja ini nanti diteruskan orang lain, daripada yang meneruskan kalian, tapi kalian jadi pendeta, jadi pengkhotbah, jadi gembala, karena papa. Saya udah ngomong itu, sejak anak saya sekarang ini. Cuma saya pesan, jaga pergaulan. Otniel jaga pergaulan. Dekat dengan Kaleb. Akhirnya impartasi. Wah, aduh pintar banget Bu Pendeta satu ini. Impartasi. Yang kedua, Kaleb itu, Otniel tuh mau terbang. Pak, ayo terbang sekarang ini. Pak Riko tadi sesi 1 yang belum dengar sesi 1, dengerin dia tadi. Jangan terpaku sama keadaan. Mulai sekarang ini melihat dengan kacamata Tuhan.
Maka bangun kepekaan sama Tuhan. Sehingga kalau Tuhan mau beracara pada hari depan, kita paling nggak udah peka gitu. Pak Riko tadi kesaksiannya apa? Setahun sebelum corona dia dipaksa, dikondisikan untuk belajar Topet, Shopee begitu kan. Bagi dia saat itu gak ada kepentingannya. Kenapa? Glodok dia kuasai. Pak Riko tuh kalau lo ajak ke Glodok, orang Glodok takut sama dia, tahu nggak? Nyari mur, nyari baut, ukuran apapun dia tahu. Gue pernah ke Glodok sama dia, tinggal ngintilin aja gue sama Henry gitu ya. Dia tahu di lantai berapa, di lapak yang mana. Ya. Tapi dia belajar itu online. Sekarang ini ketika semuanya tutup, Glodok tutup, bisnisnya masih jalan. Nanti di cross check aja Pak Riko. Orangnya namanya Maman, kemarin datang ke sini. Man, gue nanya Man, bisnis gimana? Kan gue ngeri juga, Pak Riko gak pernah cerita kan bisnisnya gimana gitu kan. Soalnya gue juga gak mau nanya, nanti kalau gue nanya nanti Pak Riko mikirnya, wah Pak Seno minta nama perpuluhan nih gitu kan. Gue makanya gak pernah nanya, kalau lo gak cerita sama gue usaha lo, gue akan nanya. Karena bagi saya gimana risih gitu lo nanya begitu ya, kesannya kayak minta-minta apa gitu. Gue nanya Maman, gue takutnya usahanya Pak Riko lagi drop. Pak Maman bilang apa? Ih gak tahu Pak, alhamdulillah aja tuh ya. Ada aja gitu, bisnis malah ada aja ya. Bahkan kalau saya yang pegang, nggak tahu deh, cross-check kayak Pak Riko. Kalau Pak Maman bohong, gebukin aja gitu ya. Maman bilang yang saya kerjain itu ya, bagian saya kan Pak Riko punya divisi-divisi lain ya, yang bagian saya itu lebih besar omsetnya dibandingkan sebelum corona. Seperti kesaksian saya kan kalau kau dengar kemarin itu kan. Ayo sekarang ini saudara, yang penting kita mau terbang, mau berubah. Ya, zaman berubah itu pasti, jangan kaku sama style. Ya, ini rambut saya tahu nggak? Ini biru nih, tahu nggak nih? Ya. Bukan karena saya kepengen biru sebenarnya, ya saya kepengen dicat aja. Nah istri saya, Pak mau nggak biru midnight blue? Ya udahlah, yang penting biru lah. Terus dia bilang lagi, apa coklat apa lu bilang? Karamel, oke deh, coklat karamel gitu ya. Lihat aja nanti gue nyali gue ada apa enggak. Tapi paling nggak, apa sih urusannya sama rambut? Lo lebih senang mana pendeta lo rambutnya ubanan, hitam putih atau blue begini? Saya lagi tanya sama Silvi, kalau ada yang tahu ya, tariin kalau ada yang benar-benar catnya bisa putih metah. Nah, gue nanti kan pakai putih gitu kan, pasnya kenapa putih? Habis ketemu Tuhan. Musa kan gitu, habis ketemu Tuhan putih kan rambutnya kan. Ini kan bukan prinsip, nangkep nggak? Bukan prinsip. Nanti kalau besok minggu depan gue pakai celana belel-belel, itu bukan prinsip. Andai kata nanti sepatu jadi mahal, kita hanya bisa beli swallow, ke gereja pakai swallow, itu bukan prinsip. Yang prinsip itu apa? Iman. Kalau kau lihat pendetamu ini, Seno ini khotbahnya mulai gak berapi-api, mulai melenceng, tinggalin. Tapi kalau bukan hal yang prinsip, ngapain kita pusingin sih? Gereja angkat tangan, gereja mau begini, kayak terima berkat Tuhan ada beda-beda, ada begini. Ada yang begini mungkin supaya nampungnya banyak berkat Tuhannya kan. Ada ya, coba di Google. Ada pendeta tuh yang ngajak kalau terima berkat tuh begini. Kenapa? Meskipun sedikit Pak gak tumpah, kalau begini lu dapat apa? Kalau itu bentuknya air bisa nangkep gak? Tapi kalau begini kan ketangkep Pak gitu kan. Logikanya masuk gak? Ntar gue pengen lihat yang terima berkat begini, liatin aja deh. Itu kan gak prinsip. Ayo kita sama-sama belajar dari Othniel. Lebih dari seorang pemenang apa? Punya pergaulan komunitas yang baik. Mau terbang tinggi. Dan kemudian ambil peluang. Ketika kerjakan itu, hidupmu akan diberkati. Saya berani yakin. Saya saksinya, tadi Pak Riko pagi sudah menyaksikannya. Saya yakin banyak hamba Tuhan juga punya kesaksian. Dan jangan-jangan kau juga punya kesaksian. Mari kerjakan ini, jadi berkat buat orang lain. Tundukkan kepala, kita doa.